Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfi Prawira dengan NIM 2411512020. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proyek guna memenuhi ujian akhir semester perancangan sistem digital 1 dengan dosen pengampu Pak Rian. Baik, untuk sederhananya, pada proyek ini diminta untuk membuat sebuah decoder yang mengkonversi input biner 3 bit menjadi tampilan karakter spesifik pada display 7 segmen dengan katoda aktif high. Di mana karakter yang ditampilkan itu harus membentuk kombinasi angka NIM dan huruf inisial nama kita. Baik, pertama ini untuk pembuatan karakter 7 segmen per input, di mana nama saya Zulfi dengan NIM 2020. Dan juga inputannya itu 3 bit. Jadi pada inputan pertama itu 000 itu untuk menggambarkan digit keempat dari NIM, di mana yaitu 0. Jadi untuk A ini hidup, B hidup, C hidup, D hidup, F hidup, G hidup, dan G mati. Jadi untuk binernya menjadi 1111110. Selanjutnya inputan kedua yaitu 001 itu berdasarkan digit ketiga dari NIM yaitu 2. Nah, jadi A-nya hidup, B hidup, C mati, D hidup, E hidup, F mati, G hidup. Untuk binernya 1101101. Lalu selanjutnya inputan 010 itu adalah digit kedua dari NIM yaitu 0. Karena bentuknya sama, maka binernya sama. Ya, binernya sama seperti inputan 000. Lalu selanjutnya inputan 011 yaitu 2. Bentuknya sama seperti 001. Dan binernya itu 1101101. Sama seperti inputan 001. Lalu untuk inputan 100 yaitu huruf pertama dari nama yaitu Z. Nah, jadi untuk inputan 100 ini itu adalah Z. Nah, untuk Z ini bentuknya seperti angka 2. Jadi untuk binernya ini 1101101. Sama seperti inputan 001 dan inputan 011. Lalu input 101 yaitu huruf kedua dari nama yaitu huruf U. Nah, jadi untuk U ini A-nya mati, B hidup, C hidup, D hidup, E hidup, F hidup, dan G-nya mati. Binernya 0111110. Lalu inputan 110 yaitu huruf ketiga dari nama yaitu L. Untuk A-nya mati, B mati, C-nya mati, D hidup, E hidup, F-nya hidup, dan G-nya mati. Binernya 0001110. Lalu inputan 111 itu huruf keempat dari nama. Di sini saya pilih P kecil. A-nya mati, B-nya mati, C hidup, D hidup, E-nya hidup, F-nya mati, dan G-nya mati. Binernya 0011100. Selanjutnya berdasarkan visualisasi tadi bisa kita buat menjadi tabel kebenaran atau truth table. Mana terdapat 3 inputan dari I0 sampai I2
dan 7 output dari A sampai G. Jadi untuk inputan yang pertama itu 000, semuanya hidup kecuali yang G, G-nya mati. Untuk bentuknya caranya itu adalah 0. Untuk 001, 0 C-nya mati, F-nya mati. Bentuknya 2. Lalu 010 sama seperti inputan 00. Ya, G-nya mati. Lalu 011 char 2. Berarti sama seperti inputan 001. Di mana C-nya mati dan F-nya mati. Lalu selanjutnya untuk nama 100. Ini kan bentuknya sama seperti 2. Jadi yang C-nya mati, F-nya mati. Lalu 101 untuk char U itu A-nya mati dan G-nya mati. Lalu 110 untuk char L itu A, B, C-nya mati dan G-nya mati. Untuk selanjutnya 111 caranya itu F kecil. Mana A, B-nya mati dan F, G-nya mati juga. Oke, selanjutnya nah, setelah kita buat tabel kebenaran ini, kita untuk membuat rangkaian logika, kita perlu menyederhanakan menjadi peta Carnot, menggunakan peta Carnot. Nah, jadi pada segmen A ini, di mana 000 hidup, 001 hidup, 011 hidup, 010 hidup, dan 100 hidup. Jadi terdapat bisa kita buat menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ini ada 4, kelompok kedua ada 2. Kelompok yang 4 ini bisa kita buat menjadi I2 action. Dan ditambah dengan kelompok ini, yaitu I1 action dan I0 action. Selanjutnya segmen B, yaitu 000 hidup, 001 hidup, 011 hidup, 010 hidup, 100 hidup, 101 hidup. Nah, bisa kita buat menjadi 2 kelompok yang masing-masing ada 4. Yang ini bisa menjadi I2 action, ini menjadi I1 action. Selanjutnya segmen C, 000 hidup, 010-nya hidup, dan 101 hidup, dan 111 hidup. Bisa kita buat menjadi 2 kelompok yang masing-masing 2 anggota. Nah, yang ini bisa kita buat I2 action dan I0 action. Yang ini I2 dan I0. Lalu segmen D, nah pada segmen D ini kelihatan bahwa pada setiap input itu dia bernilai 1 atau hidup. Nah, jadi bisa kita buat menjadi 2 kelompok. Yang ini I2 action dan ini I2. Dan ketika kita orkan atau tambah, hasilnya pasti 1. Karena D ini selalu hidup. Lalu segmen E juga sama seperti D, dia outputnya itu selalu 1 setiap inputnya. Jadi dia selalu hidup. Nah, bisa kita buat I2 action ditambah I2. Yang dimana ini sama dengan 1 juga. Selanjutnya yaitu segmen F. Nah, pada segmen F, 000-nya hidup, 010 hidup, 101 hidup, 110 hidup. Nah, bisa kita buat menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu yang ini. Ini bisa kita buat I2 action dan I0 action. Lalu yang ini I1, I0 action. Lalu yang sendirian ini itu menjadi I2, I1 action, dan I0. Lalu yang terakhir segmen G,
Pada segmen G 001 hidup, 011 hidup, dan 100 hidup. Nah, bisa kita buat menjadi 3 kelompok, yang satu 2 anggota, yang satu sendirian. Nah, yang ini, yang 2 anggota ini itu menjadi I2 action, I0 ditambah dengan yang sendirian ini, yaitu I2, I1 action, dan I0 action. Nah, setelah kita buat peta Carnot, kita bisa dapatkan persamaan booleannya. Yang ini persamaan boolean. Persamaan boolean dan juga minterm. Nah, pada A itu persamaannya I2 action tambah I0 action dan I0 action. Mana mintermnya itu pada grup 0, 1, 2, 3, 4. Ini minterm ini bergantung pada ini minterm. Nah, bergantung pada minterm berapa dia hidup atau dia bernilai 1. Jadi pada A kan dia pada minterm 0 dia hidup, 1, 2, 3, 4 hidup, sedangkan pada 5, 6, 7 mati atau 0. Ya, itu berarti 5, 6, 7 kan nggak ada di sini. Baik, untuk segmen yang B, persamaannya I2 action tambah I1 action. Mintermnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. C itu I2 action dan I0 action ditambah I2 dan I0. Mintermnya pada grup 0, 2, 5, 7. D persamaannya I2 action tambah I2, dimana sama dengan 1 juga. Mintermnya dari 0 sampai 7, dikarenakan pada setiap input dia hidup. Lalu yang E sama, dia I2 action tambah I2 sama dengan 1, mintermnya pada setiap grup, pada semua grup. F itu persamaannya I2 action dan I0 action ditambah I1 dan I0 action. Mintermnya pada grup 0, 2, 5, 6. Ya, persamaan segmen G persamaannya I2 action dan I0 ditambah I2, I1 action dan I0 action. Termnya pada grup 1, 3, dan 4. Baik. Selanjutnya itu rangkaian logika. Rangkaian logika ini untuk menggambarkan bentuk dari rangkaian berdasarkan persamaan yang kita dapatkan. Jadi pertama itu kita buat inputannya ada I2, I1, dan I0. Lalu inputannya ini ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai 0. Untuk yang bernilai 0 ini kita hubungkan ke gerbang 0 untuk mendapatkan nilai inverse-nya yaitu 0. Selanjutnya pada segmen A. Pada segmen A ini dia ada satu gerbang N. Nah, pada gerbang N ini dia inputannya I1 action dan I0 action. Dan setelah itu dia di-OR-kan dengan I2 action. Dapat hasil dari segmen A. Lalu pada B ini dia tidak ada gerbang N. Dia langsung di-OR-kan. Jadi dari inputan I2 action di-OR-kan dengan I1 action. Pada segmen C ada dua gerbang N. Yang gerbang yang pertama inputnya ada 2. Itu adalah I2 action dan I0 action. Gerbang yang kedua ada I2 dan I0. Hasil dari kedua gerbang tersebut di-OR-kan untuk mendapatkan segmen C. Lalu yang D ini dia tidak ada gerbang N. Inputnya itu adalah I2 dan I2 action yang di-OR-kan untuk mendapatkan output dari output D. Lalu E ini tidak ada juga gerbang N. Sama seperti D, dia inputnya adalah I2 action dan I2. Di-OR-kan untuk mendapatkan hasil segmen E. Lalu untuk F ini dia ada 3 gerbang N. Gerbang N yang pertama ada 2 input, yaitu I2 action dan I0 action. Gerbang yang kedua I0 dan I1 dan I0 action. Gerbang N ketiga I2, I1 action dan I0.
ketiga hasil dari gerbang ini kita masukkan ke gerbang OR untuk mendapatkan hasil dari segmen F. Lalu pada segmen G ada dua gerbang AND. Gerbang yang pertama itu inputnya ada I2 auction dan I0. Yang gerbang AND yang kedua itu inputnya I2, I1 auction dan I0 auction. Kedua hasilnya ini di-OR-kan untuk mendapatkan hasil dari segmen G. Nah, baik, selanjutnya yaitu program Verilog. Ini adalah source code-nya. Jadi, pertama, kita buat nama modulnya, yaitu Zulfi 7 seg, di mana ada variabel I, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita deklarasikan inputnya itu dari 0 sampai 2 yang bernama I, lalu outputnya itu dari A sampai G. Untuk wire, ini untuk sebagai wire yang menghubungkan output dari gerbang NOT. Jadi untuk NOT 2 ini membalikan nilai I2 dan menyimpannya atau meneruskannya ke wire NOT I2. Lalu NOT 1 membalikan nilai I1 dan meneruskan ke NOT I1. Lalu NOT 0 membalikan nilai I0 dan meneruskan atau menyimpannya di ini NOT I0. Lalu untuk bagian dari ini yaitu output A atau segmen A, pertama kita deklarasikan wire ada NA1 out. Ini sebagai wire untuk outputan dari gerbang N. NN1 ini inputnya ada dua, NOT I1 dan NOT I0. Outputnya ke NA1 out. Lalu masuk ke OR A1. Inputnya yaitu NA1 out dan NOT I2. Di-outputkan ke A. Didapat segmen A-nya. Lalu untuk output B, hanya ada OR B1. Ini inputnya ada NOT I2 dan NOT I1. Di-outputkan ke B atau segmen B. Untuk output C, kita buat wire NC1 out dan NC2 out. Dan untuk gerbang N-nya ada dua, ada NC1, inputnya NOT I2 dan NOT I1. Outputnya NC1 out. Untuk NC yang kedua, atau gerbang N yang kedua, inputnya I2 dan I0. Dan outputnya NC2 out. Lalu gerbang OR C1, inputnya NC1 out dan NC2 out. Dan di-outputkan ke C atau segmen C. Lalu output D, OR D1, mana inputnya NOT I2 dan I2. Dan di-outputkan ke D atau segmen D. Output E itu adalah OR E1, inputnya sama seperti D, NOT I2 dan I2, di-outputkan ke E. Lalu output F, kita buat wire untuk output gerbang N, yaitu NF1 out, NF2 out, dan NF3 out. Lalu ada 3 gerbang N, itu NF1, inputnya NOT I2, lalu ada NOT I1, dan di-outputkan ke NF1 out. Lalu NF2, inputnya I1 dan NOT I0, di-output ke NF2 out. Dan ada NF3, inputnya I2, NOT I1, dan I0, di-outputkan ke NF3 out. Lalu OR F1 menginputkan NF1 out, NF2 out, dan NF3 out, dan mengoutputkannya ke F.
Lalu untuk output G, kita buat wire NG1 out dan NG2 out untuk wire output dari gerbang N. Untuk NG1 inputnya not I2 dan I0, outputnya ke NG1 out, NG2 inputnya I2, not I1 dan not I0, outputnya ke NG2 out. Lalu OR G1 inputnya NG1 out dan NG2 out, outputnya ke G. Dan terakhir end module untuk mengakhiri rangkaian program. Setelah kita buat kode seluruh segmennya, selanjutnya kita buat program test bench untuk mengecek apakah kode ini sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita buat ini. Pertama kita buat namanya yaitu TB Zulfi 7 site. Lalu ini untuk membuat register 3 bit dengan inputannya yaitu statement 7 site. Lalu membuat wire 7 bit, ini berfungsi sebagai output bernama monitor out 7 site. Lalu kita buat register 7 bit yang dimana banyaknya itu ada 8 dengan namanya test vector. Lalu masuk ke kodenya initial. Initial ini berarti dia menjalankan bloknya itu sekali dia menjalankan bloknya sekali setelah kita simulasikan. Nah, lalu memulai blok kode read mb active high txt, test vector. Ini membaca file active high txt sebagai test vector, di mana isi dari active high itu adalah ini isinya, yaitu tabel kebenaran, yaitu nilai outputan dari tabel kebenaran ini. A, B, C, D, E, F, G. Jadi kan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ini sama ya membacanya. Lalu diinputkan ini statement 7 site. Di mana nilainya kan 000. Ini kan 3 bit data ke 0. Berarti dia inputnya adalah 000, lalu dikasih delay sebanyak 100 unit waktu. Lalu kita inputkan 0001 atau data 1, di delay 100 juga, seterusnya sampai akhirnya diinputkan data ketujuh yaitu 111. Lalu display total error. Ini untuk mendisplay banyak error atau jika ada. Lalu finish untuk mengakhiri kode ini. Lalu end untuk menutup blok kode. Lalu selanjutnya itu kita buat instansi Zulfi 7 site yang kita beri nama segmen saya. Nah, kita beritahu bahwa I ini adalah berhubungan dengan statement 7 site pada kode test bench. Lalu output A, B, C, D, F, G ini berhubungan dengan monitor 7 site pada kode TB ini. Lalu ini untuk pengecekan error, di mana pada awalnya integer I ini bernilai 0, integer error bernilai 0. Lalu always ini
bilang bahwa dia ini jalan terus-menerus sampai simulasi berakhir. Jadi dia mengulangi blok ini selama simulasi itu dijalankan. Setelah simulasi berakhir baru dia stop. Nah, jadi dia begin, lalu delay 100. Ini masuk ke percabangan if, di mana jika monitor 7 out atau outputnya ini sama dengan nilai test vector, maka dia akan mendisplay benar. Dan dia akan display benar dan juga mendisplay nilai dari outputnya dan juga nilai dari test vector. Sedangkan jika yang lain atau ketika ini tidak sama atau ketika monitor 7 out 7 segment tidak sama dengan test vector, maka dia akan mendisplay salah. Nah, di mana dia juga mendisplay nilai dari monitor 7 segmen atau outputnya yang salah itu, dan juga nilai dari test vector yang seharusnya dia samakan. Lalu karena dia salah atau tidak sama, dia menambahkan jumlah errornya. Jadi kan error sama dengan error tambah 1. Jadi yang awalnya error 0 ditambah 1, sekarang errornya menjadi 1. Nah, setelah itu I sama dengan I tambah 1. Ini untuk melanjutkan ke test vector selanjutnya atau ke inputan selanjutnya. Setelah itu menutup blok kode dan end module untuk mengakhiri program. Ini test vektornya tadi. Nah, untuk outputnya ini benar semua dan total errornya 0. Dan untuk output wave-nya sesuai 000. Total errornya 0. Baik. Selanjutnya untuk simulasi dari programnya. Pertama dibuka model sim, lalu ke file, change directory, kita buka folder ini, lalu di compile, kita compile program test bench dan juga Zulfi 7sec atau program Verilog. Dan juga di dalam folder ini juga ada file test vector ini type active file. Kita masukkan ke sini. Langsungnya kita buka file test bench, klik 2 kali, lalu kita klik kanan, add to wave all items in design. Setelah itu kita buka wave-nya, lalu kita run all dan klik no. Baik, untuk transkripnya ini benar semua. 1110 sama 11011101 sama juga, sama sampai 0001110 sama juga. Oke. Dan total errornya 0. Oke, berarti sesuai. Selanjutnya untuk wave-nya, ini total errornya ada 0,
Ini untuk inputan dari 000 sampai 111. Ini outputnya. Ini data, ini I berapa dia. Ini dari 0 sampai 7. Lalu nah ini. Lalu untuk bagian ini adalah nilai dari outputnya dari A sampai G. Jadi kan ini 1110. Jadi nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 0. Lalu selanjutnya 001 kan. Satu outputnya 11011101. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 0, G-nya 1. Berarti ini sesuai. Oke. Baik, untuk presentasi kali ini sudah saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.